Ada yang salah? Dari apa yang ku ketahui tentang Suzaku generasi kedua, tidak mungkin dia akan bersikap lunak padaku. Mungkinkah dia baru saja terbangun dan berpura-pura? Pikir Zukezi merenung, ekspresinya menjadi sangat gelisah. Dia benar-benar tidak punya nyali untuk menguji hal itu, Suzaku generasi kedua? Bagaimana mungkin? Gumam Zukezi, terus terbang menuju Gunung Suzaku. Setelah memastikan Zukezi pergi, sosok Wang Lin goyah dan jatuh dari langit. Dutian terkejut dan segera menghampiri Wang Lin yang wajahnya terlihat pucat dan sedikit kesakitan. Dutian mengamatinya lebih dekat, dan ekspresinya berubah drastis saat dia berseru, "Kamu kerasukan." Dutian segera mengulurkan jarinya hendak menekan dahi Wang Lin untuk membantunya melawan kerasukan, namun Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Saat ini matanya kembali jernih dan tidak lagi menunjukkan kesombongan seperti sebelumnya. Dutian menatap Wang Lin dan bertanya dengan serius, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Sebelum Wang Lin menjawab, sebuah suara arogan terdengar dari dahi Wang Lin. "Orang tua, kau terlalu gegabah. Tidak bisakah kau melihat betapa seriusnya situasi ini? Jika aku masih menyimpan amarah, aku akan menamparmu. Jangan berpikir, karena umurmu akan segera habis, saya tidak bisa membuatmu merasakan bagaimana rasanya hidupmu perlahan terkuras habis." Sesaat kemudian, sosok si Tunan terbang keluar dan berdiri di samping, melepaskan aura yang sangat kuat, bahkan menyebabkan warna langit tiba-tiba berubah, awan gelap mulai terbentuk dan petir menyambar ke segala arah ketika hujan deras mulai turun. Si Tunan mengangkat kepalanya ke langit dan berkata, "Apakah aku membiarkanmu turun hujan?" Hanya dengan satu suara gemuruh, awan-awan gelap di langit menyebar, dan hujan mulai berhenti. Dutian tercengang saat melihat itu dan terdiam. Wang Lin tersenyum getir, ketika api suci Zukeji menyerang, jiwa asalnya telah kembali ke tubuhnya dan dia telah mencapai tahap transformasi jiwa, namun, tidak ada cara baginya untuk membantu Dutian dalam pertarungannya. Jadi ketika api suci Zukeji muncul, dia menghilang ke dalam manik langit. Ketika dia masuk ke sana, si Tunan terbangun. Si Tunan menyadari apa yang terjadi di luar, lalu memasuki tubuh Wang Lin dan menakuti Zukezi. Ketika si Tunan menyuruh Zukezi memotong jarinya, Wang Lin terlihat gugup, tapi si Tunan tidak gugup sama sekali dan tetap sombong seperti biasanya. Setelah itu, Wang Lin bertanya mengapa dia meminta Zukezi untuk memotong jarinya. Apakah dia tidak takut Zukezi balas dendam? Si Tunan menjawab, "Karena dia adalah si Tunan." Tatapan si Tunan kemudian tertuju ke Dutian saat dia memarahinya, "Bocah nakal, tadi kau hampir menghancurkan rencanaku dengan meminta jiwa keempat itu. Jika aku membiarkan burung pipit pencuri kecil itu melihatku, aku pasti kembali tertidur. Mengenai jiwa keempat itu, begitu aku menemukan tubuh dan memulihkan kultivasiku, aku akan membunuh orang-orang Gunung Suzaku dan mencurinya kembali untukmu," kata si Tunan. Dutian tersenyum getir, dia tidak pernah dipanggil bocah nakal selama ribuan tahun, dan bertanya, "Siapa senior?" Si Tunan mengangkat kepalanya, dan berkata dengan arogan, "Wang Lin, beritahu bocah nakal ini siapa aku." Wang Lin tersenyum tipis, lalu berkata, "Dia adalah si Tunan, Suzaku generasi kedua." Tubuh Dutian gemetar dan terhuyung mundur. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang dalam, dia akhirnya mengerti mengapa Zukezi menjadi takut. Ketenaran Suzaku generasi kedua terlalu besar, bahkan melampaui ketenaran Suzaku generasi pertama. Dutian menarik napas dalam lalu membungkuk hormat ke arah si Tunan. Junior Dutian dari Sekte Pemurnian Jiwa, memberi hormat pada senior. Si Tunan sedikit mengangguk dan berkata, "Mengingat bahwa kau melindungi Wang Lin dan memberinya bendera 1 miliar jiwa, aku berjanji akan membantu memulihkan Sekte Pemurnian Jiwa," kata si Tunan. "Terima kasih senior," kata Dutian menangkupkan kedua tangannya, lalu bergumam dalam hatinya, "Kakak senior, ramalanmu berhasil, aku akhirnya dapat menemuimu, guru, dan semua leluhur sebelumnya. Aku akhirnya menemukan harapan baru untuk Sekte Pemurnian Jiwa. Guru, aku berhasil mencapai apa yang aku janjikan padamu. Aku bersedia menghapus kesadaranku untuk memasuki bendera jiwa selamanya." Dutian tersenyum sambil memejamkan matanya, kekuatan hidupnya mulai menghilang, cahaya ungu keemasan terbang keluar dari dahinya, dan memasuki bendera 1 miliar jiwa. Wang Lin segera meraih bendera 1 miliar jiwa dan melihat jiwa Dutian di dalamnya sebelum menangkupkan tangannya. "Zukezi, aku pasti akan menemukanmu dan membuatmu membayar atas pemusnahan Sekte Pemurnian Jiwa," kata Wang Lin melihat ke arah negara Suzaku dengan tatapannya yang dingin. "Bertemu dengan orang ini adalah keberuntunganmu,
Dia layak dikenang, kata si Tunan. Apa rencanamu? Tanya Wang Lin. Menemukan tubuh yang cocok untukku, lalu pulihkan kultivasiku, dan cari orang-orang yang menyebabkan aku mati untuk balas dendam, kata si Tunan dengan dingin. Wang Lin mengangguk dan berkata, manik langit itu telah menyatu dengan jiwaku, dan tidak dapat dilepaskan. Semua ini salah manik sialan itu, sehingga aku berakhir dalam keadaan seperti ini, aku tidak menginginkannya lagi, kata si Tunan. Terima kasih, kata Wang Lin. Jika kau ingin berterima kasih padaku, pergilah carikan aku tubuh mayat, kata si Tunan. Dia menunjuk dahinya, dan indera spiritualnya segera menyapu untuk menemukan tubuh yang cocok untuknya. Zukezi memiliki murid bernama Qian Feng, tubuhnya seharusnya cukup bagus, kata Wang Lin. Murid Zukezi, lupakan saja, aku berutang pada Suzaku generasi pertama, jika kau ingin membunuhnya, aku tidak peduli, kata si Tunan terus menyebarkan indera spiritualnya dan tiba-tiba terkejut. Tunggu. Bagaimana mungkin ada tubuh seperti ini di planet Suzaku? Meskipun tubuh ini mirip bocah, tapi itu adalah tubuh kualitas tinggi. Tidak buruk, bocah laki-laki ini diciptakan untuk dirasuki. Ayo pergi ke sana, kata si Tunan, melihat ke arah utara dengan mata panas. Wang Lin menatap si Tunan sejenak lalu keduanya melesat pergi dengan nyamuk iblis. Saat mereka terbang, Wang Lin bertanya, si Tunan, apakah kamu tahu tentang alam Ji? Ekspresi si Tunan menjadi serius saat dia berkata, alam Ji adalah Ji dari 3 alam, mengapa kamu menanyakan hal ini? Wang Lin menatap si Tunan, di dunia ini, selain Limuan, satu-satunya orang yang bisa dia percaya adalah si Tunan. Wang Lin mengulurkan tangannya, dan gumpalan cahaya putih muncul, memancarkan tekanan yang dapat membunuh setiap kultivator Nesken Soul yang menyentuhnya. Mengapa kamu memiliki alam Ji? Seru si Tunan nampak terkejut saat mengamati cahaya putih di tangan Wang Lin. Wang Lin berkata perlahan, dulu di lembah Jueming, alam Ji ini muncul di tubuhku, saat itu kau masih tidur, jadi kau tidak melihatnya. Kemudian tubuhku hancur, dan kau menyelamatkan jiwaku, sebelum kembali tidur, di medan perang asing, alam Ji-ku mencapai kesempurnaannya, kata Wang Lin. Aku tidak tahu banyak tentangnya, tapi aku tahu bahwa aliansi kultivasi selalu mencari kultivator alam Ji, setiap kali mereka menemukan orang itu, mereka akan membunuhnya. Kau harus ingat untuk tidak pernah menunjukkannya pada siapapun, terutama Suzaku saat ini, kata si Tunan dengan serius. Sepertinya alam Ji ini ada hubungannya dengan metode kultivasi kenaikan dunia bawahmu, kata Wang Lin. Si Tunan terkejut, jika memang seperti itu, saya juga pasti akan memiliki alam Ji, tapi tidak seperti itu adanya, setauku peluang munculnya alam Ji terlalu rendah, tapi kamu mampu mengeluarkannya, itu sudah sangat jarang, kata si Tunan. Wang Lin sedikit mengernyit dan bertanya, aku pernah mendengar bahwa kristal planet kultivasi dapat membantu alam Ji menembus batasannya. Benarkah itu? Apa sebenarnya kristal planet kultivasi itu? Tanya Wang Lin. Kau bahkan tahu tentang kristal planet kultivasi, seru si Tunan terkejut. Kristal planet kultivasi bukanlah hal yang baik. Jika kau ingin meninggalkan planet ini, kau benar-benar harus mendapatkannya, atau itu bisa menimbulkan masalah di masa depan. Kristal planet kultivasi adalah hal paling kejam yang digunakan aliansi kultivasi untuk mengendalikan planet kultivasi. Si Tunan hendak melanjutkan bicaranya ketika dia tiba-tiba melihat ke kejauhan dan berkata, kita bicarakan ini nanti, ada anggota klan abadi di depan kita yang sedang memberikan persembahan pada roh leluhur mereka. Aku ingat Suzaku generasi pertama mempelajari teknik yang dapat menggunakan roh leluhur untuk menyerap sebagian kekuatan misterius. Kurasa ini benar, Wang Lin. Berikan aku giok surgawi. Wang Lin segera mengeluarkan batu giok surgawi dan menyerahkannya pada si Tunan. Si Tunan mengambil giok surgawi itu, dan dalam satu tarikan napas, menghisapnya hingga kering, sekejap matanya dipenuhi energi spiritual surgawi. Aku ingat Suzaku generasi pertama mengatakan bahwa teknik ini memiliki kelemahan fatal, meskipun kelemahan itu agak menggangguku saat ini, aku seharusnya bisa menghindarinya. Tunggu aku di sini, aku akan segera kembali, kata si Tunan sekejap menghilang. Di langit sebelah timur negara Suzaku, nampak Chu Yunfei muncul di langit, ekspresinya nampak gelisah, dia menghela napas dan bergumam, aura yang sangat kuat. Saat dia melihat ke arah timur, tatapannya menjadi dingin, di belakangnya ada belasan kultivator tahap pembentukan jiwa, 3 di antaranya di tahap transformasi jiwa, di belakang mereka ada lebih dari 100 kultivator Nesken Soul. Di langit selatan benua Suzaku ada lebih dari 100 kultivator yang terbang ke selatan, di depan ada seorang pria parubaya Askendan, dari sekte mengguncang bumi.
Dia tersenyum pahit saat bergumam, sungguh malang bagiku untuk terlibat dalam perang yang kacau balau seperti ini. Sementara itu, wajah Mutai nampak muram saat ia melihat di kejauhan, Panatua Sekte Mayat Sima dapat melihat perubahan yang terjadi pada wajah Mutai, dan merasa terkejut. Dia baru saja hendak bertanya, namun Mutai mengangkat tangannya dan berkata, "Panatua Sima, mari kita mulai." Mata Sima berbinar dan tersenyum tipis saat berkata, "Bagus, aku datang ke sini untuk mengantarkan mayat. Mayat itu bisa membuat pohon roh leluhur klan abadi tumbuh lebih subur." Setelah mengatakan itu, Sima berbalik dan melihat dua tetua diaken di belakangnya. Tanpa sepatah kata pun, kedua diaken itu turun dari peti mati dan mulai membentuk segel di tangan mereka. Segera energi spiritual melesat keluar dari tangan mereka dan mendarat di peti mati. Sesaat kemudian, kabut hitam keluar dari tangan mereka dan berteriak, "Buka!" Segera tutup peti mati itu, perlahan bergerak dan terbuka, dan kabut hitam pekat keluar dari dalamnya. Melihat itu Mutai sedikit mengernyit. "Inikah mayat yang kalian bicarakan?" tanya Mutai dengan dingin. Panatua Sima tersenyum tipis saat berkata, "Leluhur kelima, jangan salahkan aku, perintah datang dari atas. Di planet Suzaku, tidak banyak mayat klan iblis raksasa, transformasi jiwa. Mayat ini dipindahkan dari planet lain, keempat mayat lainnya seharusnya sudah dikirim ke lokasi mereka," kata Sima. Mutai tetap diam namun sedikit mengernyit. Sesaat kemudian, sosok mayat tinggi besar melayang keluar dari peti mati. Itu adalah mayat klan iblis raksasa. Sima baru saja hendak bicara ketika satu suara dingin bergema, "Leluhur kelima klan abadi, keluarlah, Chu Yunfei ada di sini untuk bertarung denganmu." Saat suara itu terdengar, ledakan keras terdengar dari formasi yang hancur. Di langit nampak berdiri Chu Yunfei, kultivator Askendan dari Sekte Giok Surgawi. Di belakangnya ada banyak kultivator dengan tatapan dingin yang dipenuhi niat membunuh. Tatapan Mutai menjadi dingin saat dia melambaikan tangan kanannya dan berkata, "Bunuh mereka." Segera gelombang raungan terdengar ketika seluruh anggota klan abadi menyerbu keluar dan pertempuran pun dimulai. "Sekte Mayat, kalian sedang mencari kematian!" teriak Chu Yunfei sekejap muncul di samping peti mati dan menghantamnya dengan telapak tangannya hingga peti mati itu hancur. "Aktifkan pohon reinkarnasi!" teriak Mutai mengayunkan tangannya, dan kemudian dengan cepat menyerang Chu Yunfei. Awan hitam dengan cepat datang dan mengelilingi Mutai dan Chu Yunfei. Ada kilatan petir yang keluar dari dalam awan hitam akibat energi spiritual surgawi yang digunakan. Siapapun yang terperangkap dalam kilatan petir itu akan langsung berubah menjadi debu. Saat Mutai mulai menyerang, salah satu syaman tetua, Muli, dengan cepat melesat dan mendarat di dekat mayat besar itu. Tangan kanannya terulur dan bola cahaya keemasan seukuran kepalan tangannya muncul di tangannya. Di saat yang sama, Jilun, salah satu kultivator transformasi jiwa tingkat menengah, mengayunkan tangannya, dan pedang terbang segera melesat ke arah Muli. Muli melihat sekilas ke arah Jilun yang menyerangnya. Tanpa ragu, ia menempelkan bola cahaya keemasan itu ke dada mayat klan iblis raksasa. Tepat saat pedang terbang menembus dada Muli membuatnya nampak pucat, tapi Muli terus menekan bola emas itu ke dada mayat membuat cahaya keemasan pada mayat klan iblis raksasa semakin terang. Setelah itu Muli menyeka luka di dadanya dan menjilati darah dari jarinya, sebelum bergegas maju untuk melawan Jilun. Chu Yunfei yang sedang bertarung dengan Mutai, mengerutkan keningnya saat dia mundur dan berteriak, "Hancurkan mayat klan iblis raksasa itu!" Segera kultivator di sekitarnya menyerbu ke arah mayat itu. Namun, pasukan klan abadi menghalangi mereka, tanpa peduli dengan hidup mereka, dan meledakkan diri untuk menghentikan para kultivator yang masuk. Sementara itu bola emas semakin terang saat menghisap energi dan mayat klan iblis raksasa mulai menyusut sebelum akhirnya berubah debu. Melihat itu Chu Yunfei menyerbu keluar dari awan hitam dan melesat ke arah bola emas. Mutai yang melihat itu mencibir dan tidak berusaha menghentikannya. Ketika Chu Yunfei tiba, bola emas itu tiba-tiba pecah, dan sebuah pohon reinkarnasi setinggi 1000 kaki muncul menyebabkan gelombang energi yang kuat menyebar darinya dan menutupi seluruh tempat. Ekspresi Yunfei berubah drastis saat dia dengan cepat mundur, namun, dia terlambat dan dihantam gelombang energi hingga darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia memutuskan untuk tidak bertarung lagi. Tubuhnya berubah menjadi cahaya yang melesat pergi sambil berteriak mundur. Para kultivator yang sedang bertarung dengan klan abadi terkejut dan bergegas mundur mengikutinya. "Jangan mengejar, lindungi pohon roh leluhur reinkarnasi," teriak Mutai. Panatua Sima yang sama sekali tidak bertindak menatap pohon reinkarnasi dengan cahaya misterius di matanya dan berkata pada Mutai, "Menurut kesepakatan kita berdua, di mana benda itu?"
Muti merenung sejenak sebelum mengeluarkan sebuah tato seukuran telapak tangan. Ini adalah salah satu tato penghancur yang diwariskan oleh para leluhur. Ketika aku mencapai tahap 9 daun, aku menyelesaikannya. Kata Mutai melambaikan tangannya, dan tato itu terbang ke arah Sima. Ekspresi Sima menjadi serius saat dia mengeluarkan sebuah kotak giok, dan dengan hati-hati meletakkan tato itu di dalam kotak giok. Leluhur kelima memang menepati janji. Saya harap leluhur lainnya melakukan hal yang sama, kata Sima. Karena klan abadi telah berjanji pada sekte mayat, kami tidak akan menarik kembali perjanjian kami, kata Mutai menatap dingin ke arah Sima. Sima tersenyum tipis dan berkata, aku akan menyampaikan pesan dari ketua kami masih memiliki mayat klan iblis raksasa, yang pernah menebas banyak syaman 9 daun, tubuhnya telah mencapai tahap tengah Askendan, jika kau tertarik, kau dapat menghubungi kami kapan saja. Setelah mengatakan itu, Sima tidak menunggu jawaban, dan segera pergi. Kedua diaken mayat segera mengikuti, dan mereka bertiga menghilang dari awan hitam. Pemandangan yang sama juga terjadi di tepi selatan, dan timur benua Suzaku. Selain Zukezi yang berhasil menghancurkan pohon reinkarnasi di barat, selatan dan timur juga gagal, namun, pemandangan menarik terjadi di pohon utara. Saat ini sosok Situnan bergerak sangat cepat dan diam-diam memasuki kabut hitam. Tidak seorang pun menyadari kedatangannya, bahkan leluhur keempat klan abadi yang bertanggung jawab atas tempat itu tidak menyadarinya. Saat pohon roh leluhur reinkarnasi mulai tumbuh, Situnan masuk ke dalamnya dan menjadi seperti parasit. Dia menyerap semua energi pohon, menyebabkan pohon roh leluhur itu tumbang. Adegan ini membuat semua anggota klan abadi tercengang, dan leluhur keempat meraung marah ketika akhirnya menemukan Situnan. Situnan hanya menertawakannya dengan angkuh dan menghilang saat suaranya terdengar terbawa angin. Sial, roh itu rasanya menjijikan. Jika aku tahu itu menjijikan, aku tidak akan memakannya. Wajah leluhur keempat merah padam saat mendengar itu, ia meraung saat menyerbu dan mengejar. Situnan tidak hanya melahap pohon reinkarnasi, tapi juga memakan roh leluhur. Itu adalah salah satu dari 5 roh leluhur yang telah dipelihara oleh klan abadi selama puluhan ribu tahun. Setelah roh leluhur tumbuh dan kemudian digabungkan dengan segel khusus, ia akan dapat memanggil tubuh roh dari kehampaan. Tubuh roh itu kemudian akan menyatu dengan roh leluhur untuk menciptakan syaman berdaun 10. Namun, roh leluhur itu baru saja dilahap Situnan tepat di depan matanya, membuat amarahnya melonjak mencapai batasnya. Aku akan membunuhmu, teriak Mujian sambil mengejar Situnan seperti orang gila. Situnan melarikan diri dengan sangat cepat sambil tertawa dan bergumam, metode Suzaku generasi pertama, agak tidak tahu malu, tapi lelaki tua ini menyukainya. Ketika aku memiliki tubuh, aku dapat mengajarkannya pada Wang Lin, dan kami berdua dapat melahap roh leluhur. Meskipun aku khawatir dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, dia tidak dapat menahannya. Sementara itu Wang Lin mendengar gemuruh teriakan kemarahan dari kejauhan, dia segera menyingkirkan nyamuk iblis, dan dengan cepat terbang ke sisi lain daripada menunggu Situnan. Indra spiritual Situnan menyebar, dia menemukan Wang Lin dan berteleportasi sebelum muncul di samping Wang Lin dan dengan cepat berkata, ada anjing gila yang mengejar kita, begitu aku memiliki tubuh dan menelan kekuatan dari roh leluhur, aku pasti akan merebus anjing gila kecil itu. Kata Situnan membawa Wang Lin pergi dan sekejap mereka telah meninggalkan benua Suzaku dan menuju kutub utara. Namun Mujian tampaknya tidak melepaskannya dan terus mengejar Situnan. Saat Situnan terbang, ia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, bahkan sering melambat untuk mempermainkan Mujian saat mengejarnya. Situnan menyeringai, setelah aku menyatu dengan tubuh itu, aku akan melahap anjing gila ini juga. Kekuatannya mirip dengan Askendan, itu cukup lumayan mempersingkat waktuku pulih. Gumam Situnan tersenyum. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.